Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu, saya akan menyampaikan tutorial bagaimana cara pengisian form penilaian yang nanti akan disampaikan ke orang tua. Jadi ini adalah form yang harus diisi oleh Bapak Ibu. Setelah diisi nanti disampaikan ke wali kelas, dan wali kelas nanti akan melaporkan hasil pembelajaran peserta didik selama 3 bulan. Bapak dan Ibu, yang pertama adalah mengisi KKM, yaitu dengan cara mengklik sheet KKM, kemudian dituliskan di sini KKM-nya. Kalau misalkan Bapak dan Ibu mengajar di kelas 10 berarti klik 78, tetapi kalau Bapak dan Ibu mengajar di kelas 11 berarti tinggal tulis 80 untuk kelas 11, tapi kalau kelas 12 itu dengan tulis 82. Nanti di sini akan secara otomatis rentang nilainya akan mengikuti sesuai dengan KKM yang Bapak Ibu isikan. Nah, kita akan coba isi dengan kelas 12 ya, 82. Kemudian Bapak dan Ibu perhatikan di data isian ya, klik sheet data isiannya. Nah, di sheet data isian ini Bapak dan Ibu tidak perlu mengisi data siswa, karena data siswa ini sudah terisi dan datanya adalah sesuai dengan data siswa yang ada di e-learning madrasah. Nah, yang perlu diperhatikan oleh Bapak dan Ibu adalah penamaan kelasnya ya. Alwi Dwi Bisono itu kelas 10 MIPA 1. Nah, penulisannya adalah penulisan kelasnya adalah 10 MIPA strip 1. Kenapa di sini perlu disampaikan? Karena kalau Bapak Ibu nanti di POM mengisi nama kelas tidak sesuai dengan penamaan kelas yang ada di data isian, maka nama siswanya tidak akan terisi secara otomatis. Nah, kita coba ya Bapak dan Ibu, tadi saya mengisi KKM-nya adalah 82, berarti kelas 12. Kita akan coba lihat di data pengisian bagaimana cara penulisan kelas 12. Nah, Bapak Ibu, misalnya nih 12 MIPA 1 ya, cara pengisian seperti ini. Nah, lihat, nah di sini ini sudah betul 12 MIPA 1. Jadi di sini isi nama kelas, maka isi dengan cara klik 12 misalnya. Di sini saya hapus dulu. Maka kalau dihapus di sini nama siswanya tidak akan ada. Maka caranya klik itu penamaannya harus sesuai dengan penamaan kelas yang ada di data isian. Nah, sekarang kita akan lihat lagi. Nah, misalnya ini 12 MIPA 2. Nah, penulisannya adalah 12, kemudian spasi MIPA, kemudian strip, kemudian 2. Jadi maka di dalam pengisian nama kelas di POM juga harus sesuai dengan penamaan kelas di data isian. Seperti di sini Bapak dan Ibu ya. Nah, di sini itu ada isian nama kelas. Nah, isian nama kelas ini oleh Bapak Ibu diisi ya. Nah, contohnya nih, ini misalnya 10 MIPA 2. Kita klik ganti 10 MIPA 2. Maka secara otomatis nama siswa akan berubah dengan sendirinya sesuai dengan nama siswa di kelas tersebut. Tetapi jika penamaan kelasnya tidak sesuai dengan penulisan pada data isian, misalnya Bapak dan Ibu menulisnya 10 MIPA 2-nya seperti ini ya. Ini kan tidak sesuai dengan penamaan yang tadi di data siswa, di data isian. Maka ketika kita enter ini tidak akan terisi nama siswanya. Oleh karena itu penamaan kelasnya harus sesuai dengan data isian. Jadi kalau Bapak dan Ibu lupa lagi bagaimana cara penulisannya, tinggal klik aja data isiannya. Nah, perhatikan penulisannya ada seperti ini ya. Nah, kemudian kita coba lagi, kita klik data kelas 12 MIPA
12 MIPA 1 ya dengan huruf besar. Nah, maka namanya akan terisi sesuai dengan data siswa di kelas tersebut. Setelah itu Bapak dan Ibu menulis nama mata pelajarannya yang Bapak Ibu ajar. Misalkan di sini Bapak Ibu saya ngajar kelas fisika, saya mengajar mata pelajaran fisika, maka ditulis nama fisika. Nah setelah diisi nama mapelnya, baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah mengisi kompetisi dasar yang harus dicapainya dengan cara klik kompetisi dasar, kemudian oleh Bapak dan Ibu diisi KD-nya sesuai dengan KD yang Bapak Ibu sudah capai selama 3 bulan ya. Jadi tidak harus diisi KD ini selama 1 semester atau KD 1 semester, nggak perlu. Tetapi yang diisi di sini adalah KD yang sudah tercapai selama 3 bulan dari Juli sampai September. Nah, kemudian setelah diisi KD pengetahuannya, sama juga diisi KD keterampilannya. Dan KD keterampilan ini juga diisi sesuai dengan KD yang sudah dicapai selama 3 bulan ya. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu untuk kembali ke atas tinggal klik ke atas, kemudian oleh Bapak Ibu diisi nilainya sesuai dengan KD yang sudah dicapai oleh peserta didik. Jadi ini adalah nilai per KD. Jadi kalau Bapak dan Ibu adalah melakukan penilaian dalam satu KD lebih dari 1 kali, misalnya 2 kali ya, misalnya 80, 1 kali 80, kemudian yang kedua anak memperoleh nilai misalkan 70, maka nilai yang dimasukkan ke dalam POM ini adalah nilai rata-rata harian yang sudah diperoleh anak. Jadi misalkan Afifah Faiz ya, dalam KD 1 itu Bapak dan Ibu melakukan 2 penilaian, satu nilai 80, yang kedua 70, maka yang dimasukkan ke POM ini adalah nilai rata-rata harian KD1 yang dicapai oleh Afifah ini. Jadi 80 tambah 70 kemudian dibagi 2 jadi 75. Jadi yang dimasukkan adalah nilai KD ya, bukan nilai yang sudah diperoleh anak selama pembelajaran. Jadi diingatkan lagi Bapak dan Ibu bahwa nilai yang di sini adalah nilai per KD. Sama halnya juga untuk nilai keterampilan ya. Untuk nilai keterampilan sama dengan nilai pengetahuan, jadi nilai yang diisi di sini adalah nilai per KD. Setelah diisi nilai pengetahuan dan keterampilannya, kemudian diisi rekap kehadirannya dengan cara klik rekap kehadiran. Dan untuk mengisi rekap kehadiran ini adalah Bapak dan Ibu selama 3 bulan itu adalah misalnya sudah melakukan pembelajaran di kelas tersebut 14 kali, berarti 14 kali pertemuan baik secara tatap muka ataupun secara jarak jauh ya, maka Bapak dan Ibu tulis isi 14 ya, ditulis 14 misalkan seperti itu. Kemudian apabila Afifah ini adalah ternyata selama 14 kali pertemuan itu adalah memang dia totalnya melakukan 14 kali pertemuan, dia selalu hadir, maka tulis juga 14. Kalau siswa yang berikutnya adalah ternyata selama 14 kali pertemuan hanya 10 kali dia hadir, maka tulis 10. Nanti presentasinya akan secara otomatis terisi apabila Bapak Ibu mengisi jumlah total pertemuan, kemudian kehadiran dari anak tersebut. Dan selanjutnya Bapak dan Ibu nanti diisi deskripsinya ya, keterangan yang menjelaskan ketidakhadiran anak atau selama pembelajaran anak itu seperti apa, kemudian apa yang sudah dilakukan oleh Bapak dan Ibu selama pembelajaran. Jadi ditulis. Kemudian yang selanjutnya Bapak dan Ibu untuk kembali ke nilai pengetahuan dan keterampilan tadi tinggal Bapak Ibu klik kiri maka akan kembali ke semula. Nah, itu Bapak dan Ibu nanti nilai yang sudah diisi oleh Bapak Ibu. Kemudian
di-save kemudian sesuai dengan di-save kemudian dikasih nama sesuai dengan kelas yang Bapak Ibu tadi isi. Nah, untuk selanjutnya kalau Bapak dan Ibu adalah mengajar lebih dari satu kelas, maka lakukan dengan cara yang sama ya. eh, Urutannya seperti yang sudah dijelaskan, kemudian nanti di-save dan selanjutnya seperti itu. Kemudian nanti nilai yang sudah Bapak dan Ibu berikan ya, yang sudah Bapak Ibu diulangi. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu setelah Bapak dan Ibu mengisi nilainya, kemudian disimpan dan diberi nama misalnya kelas 12 MIPA 1, saya praktekkan ya, saya kasih contohkan, misalnya kita disimpan ya, kemudian disimpan, saya coba simpan di dokumen, nah 12 ya, beri nama 10 MIPA 2 misalnya ya, 10 MIPA 2, 10 MIPA 2 tapi untuk fisika misalnya mapel fisika. Save, kemudian nanti Bapak Ibu di sini kan tadi 10 MIPA 1 ya. 10 MIPA 2 ya. 10 MIPA 2. Nah, dengan sama seperti itu Bapak dan Ibu. Salah ya. 10 MIPA 2 enter, maka udah secara otomatis nilainya nama siswanya adalah sesuai dengan nama siswa yang ada di kelas tersebut. Langkah berikutnya adalah sama seperti yang tadi ketika mengisi nilai untuk kelas 11 MIPA 1. Nah, itu Bapak dan Ibu untuk kalau lebih dari 2 kelas berarti lakukan dengan cara yang sama. Nanti nilai ini diserahkan ke wali kelas. Nanti wali kelas akan memasukkannya ke aplikasi rapot untuk disampaikan kepada orang tua. Terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa dipahami. Tetap semangat Bapak dan Ibu. Itu yang saya bisa sampaikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan tutorial ini bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.